Saya akan menjelaskan jenis-jenis perusahaan jasa berdasarkan operasinya. Perusahaan jasa dibagi menjadi 3. 1. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain. Contohnya, bank, asuransi, transportasi, bengkel, salon, rumah sakit, dan lain-lain. 2. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah sifat barang atau produk dengan tujuan yang memperoleh keuntungan. Contohnya, toko, supermarket, dealer, trailer, dan lain-lain. 3. Perusahaan manufaktur atau perusahaan industri atau pabrikan, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah kemudian memproses menjadi produk setengah jadi atau produk jadi lalu menjualnya ke pihak lainnya. Contohnya industri tekstil, industri karung, industri rokok, industri elektronik, dan lain-lain. Sebutkan karakteristik perusahaan jasa. Saya akan menyebutkan karakteristik perubahan jasa. Karakteristik perubahan jasa ada 6. 1. Kegiatan utamanya adalah menjual jasa. 2. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. 3. Membutuhkan atau tidak membutuhkan barang-barang berwujud. 4. Produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. 5. Harga jasa tidak dapat dipatok general. 6. Tidak ada harga produksi dan penjualan. Saya menjelaskan jenis-jenis bukti transaksi perusahaan jasa. 1. Kwitansi adalah dokumen yang merupakan alat bukti pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh si penerima dan diserahkan oleh si pembayar. 2. Nota kontan adalah bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak pemilik usaha dan usaha terhadap pelanggannya. 3. Adalah bukti faktur, adalah bukti transaksi pembelian atau pembayaran secara kredit. Dan yang keempat adalah nota kredit, adalah dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan akibat adanya penurunan harga lantaran adanya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan atau karena terjadinya pengembalian barang dagangan. Dan yang kelima adalah nota debit, merupakan dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat pembeli. 6. Cek bisa diartikan sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Cek terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Pada bagian sebelah kiri buku, cek sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. 2. Bagian sebelah kanan dapat diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut.
7. Rekening. Rekening merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. 8. Biliet giro. Biliet giro adalah sebagai surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau pada bank lain. Perlu diingat bahwa penerima biliet giro tidak bisa menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi dapat menyetorkan biliet giro kepada bank untuk menambah simpanan di rekeningnya. 9. Memorandum. Memorandum adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan, perusahaan, atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan bersangkutan. Contoh memorandum seperti untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. 10. Setoran bank. Setoran bank adalah catatan transaksi slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank seperti investasi. Ketika terjadi kesalahan, pencatatan buku ini sangat dibutuhkan saat akan dibuat rekonsiliasi bank, maka sebaiknya buku ini disimpan dengan baik. 11. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Bukti pengeluaran kas ini biasanya akan digunakan untuk dokumen ketika menyusun jurnal pengeluaran kas. 12. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang atau kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Bukti kas masuk ini nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharramah, saya dari kelas 12 dan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang siklus tahapan akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis akuntansi atau penggolongan. Dalam langkah pertama ini kita harus bisa menganalisis dengan baik supaya dalam pencatatannya akan benar juga, dan tidak semua transaksi itu bisa dicatat. Yang bisa dicatat yaitu yang mengakibatkan perubahan posisi pada keuangan perusahaan dengan memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif, contohnya nota pembelian, kwitansi penjualan dan sebagainya. Dan untuk memudahkan agar kita bisa memindahkan posisi keuangan, kita menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dan yang kedua yaitu pencatatan ke transaksi ke dalam jurnal. Setelah kita mengidentifikasi, kita catat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu cerita kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Dan dalam pencatatannya kita harus secara detail supaya dalam pengumpulannya berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, kita memposting ke buku besar. Setelah kita melakukan pencatatan, langsung kita posting ke buku besar.
Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi aktiva tertentu. Golongkanlah dalam keuangan berdasarkan jenis transaksi sebagainya atau dan lain sebagainya. Lalu kita hitung saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui nilai-nilai akun. Yang keempat itu penyusunan neraca saldo. Setelah kita melakukan memposting ke buku besar, lalu kita menyusun dengan neraca saldo. Yang sangat mudah, Anda perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca. Untuk disatukan saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah kredit, debit, dan kredit. Penyusunan yang kelima yaitu penyusunan jurnal neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat akuntansi yang belum dicatat, jadi ada transaksi yang harus disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Terus saldo dari akun-akun pada buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya, penyusutan peralatan, uang sewa yang belum lunasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu yang keenam yaitu neraca lajur. Penyusunan neraca lajur yaitu kita harus memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan ini harus berdasarkan informasi pada neraca saldo. Setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan disusun seperti laporan laba dan rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Dalam penyusunan jurnal penutupan setelah membuat laporan keuangan, terus membuat jurnal penutup, kita caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang ke-9 itu jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahapan pembalikan beberapa akun yang telah ditutup. Mengembalikan saldonya, akun perkiraan yang dibalik biasanya menggunakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Yang ke-10 yaitu neraca akhir atau awal setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada periode disebut neraca awal, karena akan digantikan ke sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya.